Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video ini saya beri judul Menjawab Tuduhan Yesus Menikah, bagian pertama, Keluarga Yesus sesuai paparan polemikus Muslim. Karena materi yang akan saya bawakan itu cukup banyak, makanya saya membagi-bagi menjadi 9 bagian, di mana bagian pertama saya membahas khusus keluarga Yesus sesuai paparan polemikus Muslim. Bagian kedua saya membahas mengenai Barbara Thiering, bukunya Jesus the Man. Bagian ketiga saya membahas Injil Istri Yesus. Bagian keempat saya membahas Maggie Whitehouse, bukunya berjudul Pernikahan Yesus. Bagian kelima saya membahas sumber-sumber sampah polemikus. Bagian keenam saya membahas pakar-pakar yang menolak Yesus menikah. Bagian ketujuh saya membahas Injil Filipus, ada 2 topik. Yesus mencium Maria Magdalena dan Maria Magdalena adalah koinonos atau pasangan hidup dari Yesus. Bagian ke-8 saya membahas Injil Maria Magdalena, kemudian bagian ke-9 saya membahas Lukas 7 ayat 38. 1 Romawi, kenapa topik ini penting? Kita tahu sekitar 3-4 tahun terakhir ini memang pembahasan mengenai topik pernikahan Yesus ini marak sekali, terutama justru malah di channel-channel para polemikus Muslim. Jadi ini adalah contohnya ya, banyak sekali yang membahas mengenai topik ini ya. Contohnya ini, Yesus mempunyai istri dan anak, fix. Ternyata Yesus istrinya 2 dari Mualaf Center Hagia Sophia. Atau yang berikut ini, Yesus menikah dan memiliki anak bernama Justus. Umat Oten jangan nonton, bisa panas dingin. Atau berikut ini, walah, Yesus ternyata nikah dan punya anak toh. Atau berikut ini, kisah cinta Yesus yang disembunyikan. Nikah, poligami, bercerai, bongkar habis. Tuhan Yesus menikah, poligami, bahkan bercerai. Nah, pembahasan-pembahasan dari polemikus Muslim inilah yang saya rasa harus dijawab secara tuntas dan benar-benar bersifat akademis. 2 Romawi, saya kutipkan dulu bantahan awal dari Bart Ehrman. Kenapa saya mengutip Bart Ehrman? Jadi Bart Ehrman ini sekalipun di masa mudanya dia adalah seorang penganut Kristen, tetapi sudah lebih dari 35 tahun terakhir ini ya, dia sudah menyatakan bahwa dia tidak beragama. Sekalipun banyak pandangan Bart Ehrman yang saya tidak setuju, terutama dalam bukunya yang berjudul Misquoting Jesus dan juga beberapa pandangannya mengenai kekristenan awal. Namun khusus untuk topik pernikahan Yesus ini, saya rasa ini menjadi sangat-sangat menarik untuk kita dengarkan. No gospel at all indicates that Jesus was married to Mary Magdalene. There's no mention of this in Matthew, Mark, Luke, and John. There's also no mention of it in the Gospel of Mary, the Gospel of Philip, the Gospel of the Ebionites, the Gospel of Peter, the Gospel of the Nazarenes, the Gospel of the Hebrews. Pick any gospel from the ancient church, any gospel or any book of any kind. In no source at all is there ever a reference to Jesus being married to Mary Magdalene. It's just absolutely false. One of the gospels that's appealed to in the Da Vinci Code, interestingly. Oke, jadi sebetulnya dengan mendengarkan paparan dari Bart Ehrman, sebetulnya pembahasan itu sudah bisa selesai di sini ya, karena memang tidak ada satupun sumber kuno, apakah itu dari Perjanjian Baru, apakah itu dari buku-buku apokrif, buku-buku gnostik, atau sumber-sumber sejarah lain, apapun yang menyatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Jadi kalau tidak ada satupun teks kuno yang menyatakan Yesus menikah, terus dari mana ya para polemikus itu bisa menarasikan Yesus menikah, Yesus punya anak, itu semua sebetulnya adalah didasarkan pada interpretasi liar terhadap beberapa teks-teks, baik itu dalam Perjanjian Baru maupun dalam kitab-kitab Gnostik, ditambah lagi juga dengan
fantasi yang ada di dalam pemikiran para penulis. Terutamanya itu adalah tulisan dari Barbara Thiering yang berjudul Jesus the Man. 3 Romawi, keluarga Yesus yang diinformasikan oleh polemikus Muslim. Pertama, saya informasikan dulu sumber-sumber kutipan polemikus Muslim. Jadi sumber-sumber yang sering sekali dipakai oleh para polemikus Muslim. Ini saya ambil dari channelnya Ayah Sofia dan channelnya Bang Nandar. Ada di dalam Holy Blood, Holy Grail. Barbara Thiering ini profesor ternyata ya. Da Vinci Code, Iya. Dan Brown. The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Pernikahan Yesus. Ditulis oleh Maggie Whithouse. The Messianic Legacy artinya keturunan Mesias. Jadi ini tadi yang sempat disebutkan ya. Jadi Holy Blood, Holy Grail, kemudian Jesus the Man, Barbara Thiering, The Da Vinci Code, karangan Dan Brown, Jesus Family Tomb, karangan Simha Jacobovici, The Marriage of Jesus, karangan Maggie Whitehouse, Messianic Legacy, karangan Michael Pagen, Richard Lee, dan Henry Lincoln. Nomor 1, saya kutipkan dari channel Natalia Iriani. Di situ diinformasikan istrinya ada 2, Maria Magdalena dan Lydia. Kemudian anaknya ada 4, Tamar atau Phoebe, Yesus Justus, Yosef, dan 1 anak laki-laki lagi. Kita ikuti kutipannya. Nah, dan di sini Yesus sama Maria Magdalena itu punya anak. Nih, anak namanya Febe ya. Febe ini sebelumnya ini namanya Tamar ya. Tamar menjadi Febe. Kemudian di sini Yesus, Justus dinamai Yesus juga ya. Justus ini yang di Kolose 4 ayat 11 kalau teman-teman bisa lihat. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, ini di sini anaknya. Dan juga Joseph. Ya. Kemudian di sini sih anak yang perempuan punya suami. Oke lah, pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas itu dulu. Siapa suaminya. Dan di sini Yesus punya istri yang satunya lagi ya. Nah, ini namanya Lydia. Tapi anaknya tidak diketahui namanya siapa. Oke, itu kutipannya. Nah, ini tadi sumber yang digunakan oleh Natalia Iriani, ya, Revealing the Passion of Christ. Ini adalah karya dari Dylan Stephen. Ada satu hal yang menarik tadi pada saat diinformasikan anaknya yang bernama Tamar atau Phoebe menikah. Ini sih anak yang perempuan punya suami. Oke lah, pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas itu dulu. Siapa suaminya. Oke. Ini yang tadi ditampilkan bagannya ya. Jadi Yesus menikah dengan Maria Magdalena 3 anak, kemudian Yesus menikah dengan Lydia punya 1 anak. Anak pertama adalah Phoebe atau waktu kecil bernama Tamar. Nah, ternyata di sini yang tadi tidak disinggung oleh Natalia Iriani adalah bahwa Phoebe ini menurut Dylan Stephen menikah dengan Santo Paulus atau Rasul Paulus. Nah, ini kan konyol ya. Nah, yang lebih konyol lagi ternyata menurut Dylan Stephen, Rasul Paulus ini adalah anak dari Herodes Antipas dengan Phasaelis, anak dari Raja Aretas IV. Ini benar-benar konyol ya, karena tidak ada sama sekali rujukan sejarah yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah anak dari Herodes Antipas dan Phasaelis. Bahkan ya, kalau kita lihat dari, ini saya ambil dari Wikipedia, Aretas IV punya anak perempuan namanya Phasaelis. Phasaelis ini dinikahi oleh Herodes Antipas, tapi di sini terlihat tidak punya anak. Kemudian Herodes Antipas ini dia menikahi istri dari keluarganya sendiri, Herodes II yang bernama Herodias. Jadi kalau dari sumber sekuler itu Herodes Antipas dengan Phasaelis itu tidak punya anak. Namun oleh Dylan Stephen seolah-olah itu adalah anaknya bernama Rasul Paulus. Ini kan sebetulnya
Dengan sedikit saja kita berpikir kritis, kita bisa melihat bagaimana kacaunya apa yang dipaparkan oleh Dylan Stephen tersebut. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini yang disampaikan oleh Dylan Stephen, Yesus itu meninggal di tahun 72 Masehi. Nah, ini jelas akan bertabrakan dengan Quran dan keyakinan Muslim pada umumnya. Karena apa? Karena Nabi Isa itu di malam pada saat dia akan ditangkap oleh prajurit Romawi, dia diselamatkan oleh Allah dan diangkat naik ke langit. Jadi ini jelas bertentangan. Nah, kemudian yang kedua, Rasul Paulus di sini dikatakan meninggal 64 Masehi. Yesus meninggal tahun 72 Masehi. Tuduhan dari Muslim sekarang ini ya, bahwa Rasul Paulus itu memalsukan ajaran Yesus. Jadi kekristenan itu bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran Rasul Paulus. Nah, ini jelas akan bertabrakan dengan tuduhan Muslim sendiri. Kenapa ini bertabrakan? Karena bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa merubah ajaran Yesus sementara Yesusnya sendiri masih hidup? Selain itu, Rasul Paulus meninggal tahun 64, Yesus meninggal tahun 72. Berarti Yesus masih punya waktu 8 tahun untuk meluruskan ajaran atau penyesatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kalau memang itu ada. Jadi dua masalah inilah yang seharusnya juga bisa dikritisi oleh Natalia Iriani. Jangan dia cuma mau lihat, oh Yesus menikah Mari Magdalene punya 3 anak. Oh Yesus menikah dengan Lydia punya 1 anak. Tetapi keberatan-keberatan kritis yang lainnya itu dikesampingkan. Jadi ini menjadi semacam pilih-pilih narasi. Kemudian channelnya Bang Endang Sunandar ya, Yonatan Nandar. Kita ikuti pemaparannya. Yang hanya diketahui oleh para evangelis terkemuka di dunia, bahwa Yesus itu memang sudah berkeluarga. Datanya adalah di dalam Geneanet. Ini karya orang Yahudi dan orang Kristen, namanya Cecilia Huge, ya. Referensinya dari ini screenshot ya, Sauch. Ini datanya nih. Datanya adalah Matius 1:12-16 Bible Genealogi. Perhatikan di sini Pak ya. Perhatikan ya. Jesus Christus the Messiah, Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God. Birth Bethlehem, Judea, Roman Empire, married with, menikah dengan Mary Magdalene Kana. Hasil dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena punya 3 anak. Yang pertama adalah Joseph, son of Christus. Yang kedua adalah Justus. Yang ketiga Tamar. Oke, itu tadi kutipannya. Kita lihat dulu tadi dikatakan mengutip dari Matius 1:12-16. Betulnya Matius 1:12-16 ini tidak menyatakan apa-apa tentang Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Ini hanya mendaftarkan nama-nama leluhur dari Yesus. Saya kutipkan juga dari yang ayat 17-nya, ini hanya menginformasikan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan seterusnya. Jadi menyatakan bahwa sumbernya adalah dari Matius 1 ayat 12-16 itu adalah ngaco. Kemudian tadi nih yang disampaikan oleh Nandar yang dikutip tuh Geneanet, Cecilia Huge, ini tadi Yesus, King of Nazareth ini menikah dengan Mary Magdalene, anaknya 3 Tamar, kemudian Yesus Justus, kemudian Yosef. Ini kan yang tadi ditampilkan oleh Nandar. Nah sebetulnya apa sih Geneanet itu? Ya, Geneanet ini di-launching tahun 1996 oleh para orang-orang yang antusias dengan genealogi. Geneanet adalah komunitas dari 5 juta lebih member anggota ya, yang membagi data-data genealogi mereka secara gratis.
praktis. Nah, kita lihat di sini ya, siapa yang bisa menyampaikan data-data genealogi tersebut? Jadi semua member ya, jadi yang sudah menjadi member dan dia bisa melakukan signing up ya. Signing up is free dan menjadikan Anda bisa membuat family tree Anda. Jadi siapapun yang menjadi member dari Genianet yang jumlahnya tadi lebih dari 5 juta, siapapun bisa menuliskan genealogi apapun. Jadi ini adalah sumber yang sama sekali tidak akademis ya. Jadi kalau tadi dikatakan ini adalah sumber yang hanya diketahui oleh evangelis terkemuka, bagi saya itu kalimat yang memalukan ya. Tidak akan ada evangelis yang mau menggunakan data Genianet. Jadi yang mau pakai data Genianet ini hanya orang yang ngaku-ngaku sebagai evangelis atau evangelis abal-abal. Nah ini saya masuk ke Genianet nih. Saya coba melakukan searching Jesus Christ. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini baru di halaman pertama ya. Nah Anda lihat nih. Pada saat saya melakukan searching Jesus Christ, itu menghasilkan 1386 results, 1386 hasil. Jadi Cecilia Huge itu hanyalah satu dari 1386 member yang menuliskan mengenai genealogi Yesus Kristus. Jadi Cecilia Huge ini bukan siapa-siapa, dia orang kebanyakan juga yang kebetulan dia jadi member dan dia mungkin punya ide untuk menuliskan genealogi Yesus, dia tuliskan itu. Dan di sini ada 1386 hasil. Ya, saya tampilkan berikut ini ya. Ini dari Ronald Fox Angus. Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Ini anaknya malah langsung disebut 4. Tamar, Yesus Justus, Yosef, sama Sarah. Sementara tadi si Cecilia Huge menulis 3. Ini sudah menulis 4. Beda berarti. Saya kutipkan lagi nih dari Meneses Kaldas. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anaknya cuma 2. Sarah Tamar sama Yosepus Ramateo. Beda lagi. Saya kutipkan lagi nih dari Machado Freitas. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anaknya 1. Yosepus Ramateo. Jadi saya sudah kutipkan tuh tadi 4 contoh. 4-empatnya menuliskan nama-nama yang berbeda. Anaknya ada yang 1, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4. Jadi yang seperti ini yang diagung-agungkan, dipuja-puji oleh Nandar. Ya. Jadi tidak akan ada satupun evangelis asli yang mau pakai data Genianet. Jadi yang menggunakan data Genianet ini adalah evangelis palsu. Orang yang ngaku-ngaku sebagai evangelis alias evangelis abal-abal. 4. Sumber dari Barbara Thiering Jesus the Man. Jadi kalau kita lihat, hampir semua orang yang menuliskan mengenai genealogi Yesus itu mengambil dari buku Barbara Thiering Jesus the Man. Ini yang tadi diucapkan oleh Subandi Sukoco ya. Saya kutipkan aja dari halaman 394 ya. Dia, maksudnya Maria Magdalena, melahirkan anak perempuan bernama Tamar, lahir di bulan September 33, seorang anak laki-laki, Yesus Justus, lahir Juni 37, dan anak laki-laki kedua di bulan Maret 44. Kemudian terkait dengan Lydia, ini di tahun 51, tahun 50 ya, bulan September di tahun 50 itu Lydia sekarang 3 bulan hamil. Jadi kalau di September 50 hamil 3 bulan berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti di bulan Maret 51 itu anaknya pasti akan lahir. Nah ini disebutkan nih, a daughter born. Jadi di Maret 51 seorang anak putri lahir.
Jadi 4 anak itu mengacu pada tulisan yang dibuat oleh Barbara Thiering. Nah, sekarang permasalahan dengan buku Barbara Thiering, Jesus the Man. Ini saya kutipkan aja dari pendapat salah satu pakar yang asli ya, bukan pakar abal-abal, bukan evangelis abal-abal. Jadi N.T. Wright dia adalah Senior Research Fellow dari University of Oxford. Ini bukunya Who Was Jesus? Saya kutipkan dari halaman 23. Ini dia mengkritisi buku dari Barbara Thiering. Terjemahan yang saya lakukan ini adalah terjemahan yang sifatnya bebas, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahamannya. Adalah aman untuk mengatakan bahwa tidak ada pakar serius yang memberikan kepercayaan dalam bentuk apapun terhadap teorinya yang rumit dan penuh fantasi. Hasilnya sepenuhnya negatif. Satu-satunya pakar yang membahas teori Thiering dengan serius hanyalah Thiering sendiri. Keseluruhannya mungkin adalah penjelasan bersifat hoax. Jadi ini benar-benar kalimat yang tajam ya. Jadi buku Barbara Thiering itu sama sekali tidak laku di dalam kajian akademis. Itu hanya laku di kalangan orang-orang yang memang hanya suka berpolemik dan melakukan yang namanya teori konspirasi. Nah, ada baiknya kita dengarkan nih nasihat dari Adnan Rashad. Selalu gunakan sumber otentik. So, to begin with, I would like to advise my Christian brothers and sisters here to never take information from inauthentic sources. Always authenticate sources before you start to believe them. And what are the inauthentic... Kita ulangi lagi ya, sekali lagi, supaya benar-benar teringat. So, to begin with, I would like to advise my Christian brothers and sisters here to never take information from inauthentic sources. Always authenticate sources before you start to believe them. And what are the inauthentic... Jadi, nasihat dari Adnan Rashad. Oh ya, Adnan Rashad ini adalah seorang debater muslim yang terkemuka. Kalau tidak salah dia dari Inggris ya, sering tampil di Speaker's Corner. Jadi nasihat dari Adnan Rashad, jangan pernah mengambil dari sumber-sumber yang tidak otentik. Selalu ambil dari sumber yang otentik sebelum kamu mempercayainya. Jadi nasihat Adnan Rashad ini seharusnya tidak ditujukan kepada orang Kristen. Ini harusnya ditujukan kepada Nandar dan kepada Natalia Iriani atau kepada Subandi Sukoco yang tadi mengutip-ngutip dari sumber yang tidak otentik. Bahkan Genianet pun dijadikan rujukan, Dylan Stephen dijadikan rujukan, Barbara Thiering dijadikan rujukan. 5 Romawi kesimpulan bagian 1 ya. Nomor 1, sumber utama keluarga Yesus berasal dari tulisan Barbara Thiering, Jesus the Man. Buku Jesus the Man tidak layak dianggap serius dan bersifat fantasi. Kemudian 3 mengenai Dylan Stephen, ini akan ada 3 masalah. Yesus meninggal tahun 72 Masehi. Ini jika Nabi Isa adalah Yesus, maka ini akan bertabrakan dengan Quran. Kemudian B, Yesus adalah mertua Rasul Paulus. Jadi bagaimana bisa Rasul Paulus menyelewengkan ajaran mertuanya yang masih hidup? Jadi ini juga akan bertabrakan dengan pandangan negatif yang dikemukakan oleh Muslim terhadap Rasul Paulus sebagai pemalsu ajaran Kristen. Kemudian C, Yesus masih memiliki waktu selama 8 tahun untuk meluruskan penyelewengan ajaran Rasul Paulus, kalau memang itu ada. Ya, tapi kan ini tidak terjadi sama sekali. Jadi ini yang harusnya menjadi PR dari Natalia Iriani. Jangan cuma mau ngambil yang kamu perlukan. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, Yesus menikah dengan Lydia, punya 3 anak, punya 1 anak, hanya itu saja. Tetapi narasi secara keseluruhan tidak kamu lihat sama sekali.
Kemudian keempat, Geneanet adalah sumber terbuka di mana semua anggota bisa menuliskan genealogi siapapun. Jadi inilah sumber yang dipakai oleh Nandar. Dan saya tegaskan di sini tidak ada satupun evangelis terkemuka yang mau pakai sumber ini. Yang mau pakai sumber ini adalah evangelis palsu atau orang yang ngaku-ngaku sebagai evangelis. Nomor 5, polemikus muslim harus mendengar nasihat Adnan Rashad untuk tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak otentik atau sampah. Jadi itu tadi kesimpulan di bagian pertama. Nanti kita akan berlanjut ke bagian kedua, di mana saya khusus membahas mengenai Barbara Thiering, bukunya yang berjudul Jesus the Man. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.